Berlatar di penjara Bentwater, Colorado, dan sang tokoh utama yaitu Ray Breslin yang diberi informasi oleh tahanan lainnya bahwa dirinya akan ditusbol. Mengetahui hal itu, ia pun langsung mengantisipasi dan siap mengcounter serangan yang akan datang. Karena melakukan pelanggaran berupa baku hantam, ia pun harus dimasukkan ke sel isolasi. Breslin begitu detail dan teliti mengamati keadaan di sekeliling dan juga memperhatikan kebiasaan para sipir. Ia juga memiliki kebiasaan yang tak lazim, entah itu karena pengangguran ataupun tak ada gawean. Ia meremas-remas tisu WC, memainkan kotak susu, menghitung mundur, membuat lukisan abstrak, dan lain-lain. Tiba-tiba, sebuah kapal tanker di dekat penjara meledak. Para napi segera diamankan dan kantor damkar yang berada di sebelah penjara segera mengeksekusi tugasnya. Namun membagongkannya, Breslin sudah berhasil lolos dari penjara dengan nge-cosplay jadi pemadam kebakaran. Lalu ia dengan bangganya turun di tengah jalan dan mari saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah Lester Clark, CEO dari BNC Security, sebuah perusahaan independen yang kerjaannya menguji integritas pengamanan sebuah penjara. Mirip seperti The Fed, bedanya The Fed kerjaannya nyetak dolar seenak jidat. Dan Ray Breslin adalah salah satu agen dari perusahaan BNC yang hobinya membobol keperawanan sebuah penjara. I suppose you're going to tell me how you did it. Dan cara Breslin lolos adalah dengan mengetahui 3 hal yang paling mendasar, yaitu mengetahui tata ruangan, menghafal kebiasaan, dan bantuan dari luar atau dalam. Kemudian Breslin mentusbol napi lainnya agar dirinya dimasukkan ke ruang isolasi, karena di sana pengamanannya tidak ketat dan cenderung plak-kentro. Lalu ia menghafal rutinitas para sipir yang suka keluar untuk sebat, karena sipir yang sibuk menghisap marlong mereka, CCTV pun tak ada yang memantau. Dan disinilah Breslin beraksi. Ternyata inilah fungsi dari kotak susu dan tisu WC yang ia gulung. Lapisan transparan linen pada kotak susu ia tempelkan di atas tombol kunci dan menaruh gulungan tisu di pintu kecil agar tidak terkunci. Kemudian ia keluar dan memutar mundur CCTV sekaligus mengirimkan pesan kepada rekannya. Dilanjut dengan keluar lewat saluran pernafasan dan masuk ke kantor damkar, lalu pura-pura sibuk memadamkan kobaran api dan mission is done. What kind of man would choose to spend most of his life in? Atas keberhasilannya, Breslin kedatangan tamu dari CIA, yaitu Jessica Miller, yang akan memberikan tantangan untuknya untuk membobol penjara paling ketat di muka bumi yang dikelola oleh swasta. It's essential that none of you know the location of the incarceration. Mendengar sistem keamanannya yang mustahil untuk dijebol, hormon libido Breslin seketika bergejolak dan tantangan pun diterima. Breslin juga berjanji apabila dirinya berhasil lolos dari penjara yang ditawarkan, maka ia juga akan membobol momok Jessica yang tampaknya sangat gurih dengan berhiaskan bulu tebal yang harum semerbak. When do we start? We just did. Seperti biasa, profil Breslin disamarkan. Kali ini bernama Anthony Portos, tersangka perakit bom yang telah membom di sana-sini dan juga di dalam cangcut wanita. Lalu ia disuntikan chip pelacak agar lokasinya bisa dipantau oleh tim BNC Security. Breslin keluar dan memposisikan dirinya di keramaian dan seketika jemputannya pun tiba. Ia diringkus dan chip pelacaknya diambil dan kini posisinya tak diketahui. Tak lupa juga ia disuntik bius. Breslin tersadar dan tiba-tiba dirinya sudah berada di kantor penghulu. Ia tampak begitu terheran-heran dengan keadaan penjara yang sangat berbeda kali ini. Sebuah penjara dengan desain yang futuristik dan keamanan tingkat kakap. Breslin berkenalan dengan sang kepala sipir bernama Hobbs yang tampaknya sudah sangat paham akan profesi Breslin, dan ia pun menegaskan bahwa Breslin tak akan mampu lolos dari penjaranya kali ini. Penjara milik Hobbs ini begitu modern dan canggih. Setiap napi yang keluar diabsen dengan barcode yang ada di dalam sempak mereka. Breslin yang tampak kebingungan langsung dihampiri oleh tahanan lainnya yang kesangean ingin menghajar dirinya. Kemudian ia diselamatkan oleh Rod Meyer yang tampaknya cukup ditakuti di sana. Mereka sedikit mengobrol sesuatu yang tidak penting. Rod Meyer tampaknya begitu peduli dengan Breslin dan ia pun menawarkan barangkali Breslin memerlukan bantuannya.
Seperti biasa, Breslin menggunakan protokol standarnya. Ia ingin masuk ke sel isolasi. Rod Meyer langsung memberikan solusi berupa baku hantam. Dan benar saja, Breslin mendapatkan apa yang diinginkannya, ruang isolasi. Ruang isolasi pada umumnya ruangan yang kedap cahaya dan sunyi. Namun kali ini justru sebaliknya, dengan disorot lampu berkekuatan 25 megavolt yang biasa dipakai Metallica untuk konser. Kali ini digunakan sebagai penyiksaan. Sungguh sebuah ruang isolasi 2.0 yang penuh dengan inovasi yang tak pernah tersirat di benak Breslin. Hobbs tampak begitu menikmati penderitaan mereka sembari menyeruput aqua. Setelah selesai menjalani penyiksaan, Breslin diperiksa oleh Pak Dokter yang sangat baik hati, karismatik, rajin sholat, dan istiqomah. Bukan Breslin namanya jika kapok. Ia kembali meminta bantuan kepada Meyer untuk mencarikannya sebuah koin logam berdiameter 3 inci dan bertekstur halus seperti falcon. Meyer menyanggupinya dan Breslin dengan to the point-nya menjanjikan mereka bisa kabur dari sana. You give me that piece of metal, I might be able to get you out of here. Tell Hobbs I want to talk. Meyer menemui Hobbs dan tampaknya mereka cukup akrab dan memiliki rahasia tersendiri. Hobbs menanyakan tentang keberadaan Victor Mannheim. Meyer lalu meminta kertas untuk menggambar peta yang akan menunjukkan keberadaan Victor. Namun yang ia gambar justru sebuah bokong kuda Nil. Sontak Hobbs pun langsung murka dan mencekokinya dengan air mansion yang lezat dengan debit air 2 galon per menit yang setara dengan jumlah air minum kuda Nil. Meyer berhasil mendapatkan apa yang diminta Breslin dan ia kembali meminta untuk masuk ke ruang isolasi yang sangat sejuk dan tenang. Meyer tak keberatan dan langsung mengeksekusi tugasnya dengan membogem para napi lainnya. Alhasil, mereka pun masuk kembali ke ruangan favorit mereka. Breslin mengarahkan kepingan logam ke paku baja guna memfokuskan panas dari lampu sehingga paku baja akan memuai dan ucul dengan sendirinya. Di sini Meyer memainkan perannya. Ia teriak-teriak gak jelas untuk menyita perhatian para pemirsa CCTV dan Breslin seketika menutup CCTV dengan roti dan langsung traveling tour penjara lewat ventilasi untuk mencari tahu di mana sebenarnya penjara ini berada. Tatkala sedang ketekelan, Breslin tak sengaja memutus aliran listrik yang membuat pipa air bocor. Dan kita semua akan dibuat terbelalak tatkala mengetahui penjara itu berada di lautan lepas yang entah berada di mana. Breslin berniat kembali ke sel isolasi dengan bantuan air yang meluap membuatnya cepat sampai. Air bocoran pipa terus bergocor-gocor sampai masuk sel isolasi yang membuat para tahanan dikeluarkan dan Breslin berhasil sampai tepat waktu. Untunglah berkat banjir tadi, Hobbs mengira paku baja yang terlepas terjadi akibat tekanan air. Lester ternyata bersekongkol dengan Hobbs. Ia ingin memastikan Breslin tak bisa kabur kali ini. Dan Lester juga memberi kabar bahwa Mannheim sedang mengembangkan program untuk mengubah seluruh sistem perbankan di dunia menjadi konfederasi. For your information ya, sistem perbankan di dunia ini memang zolim karena terus menambah uang dalam peredaran, sedangkan underlyingnya tetap, sehingga mata uang terus mengalami inflasi. Dan Rod Meyer bekerja untuk Mannheim yang tentu saja mengetahui keberadaannya. Breslin tampak pesimis dengan misi perkaburannya kali ini yang menurutnya mustahil untuk dilakukan. Namun Meyer yang sangat gatel ingin bebas terus meyakinkan Breslin bahwa together we can do fucking anything. Breslin akhirnya curhat kepada Meyer tentang hobinya yang suka membobol keperawanan penjara. Ia dulu adalah seorang jaksa dan salah satu orang yang ia jebloskan ke penjara berjanji akan merencanakan jalan keluar dari penjara. Berdasar pada motif itu, ia pun bertekad untuk memastikan setiap penjara tak bisa dijebol. Akhirnya Breslin kembali optimis untuk kabur dari sana. Mereka memiliki rencana untuk bertanya kepada Pak Dokter yang baik hati. Meyer terpaksa menghunus selangkangan Breslin agar ia bisa masuk ke poliklinik dan bertemu dengan dokter. Breslin mencoba membujuk Pak Dokter untuk membuka rahasia tentang keberadaan mereka saat ini. Namun ia tak berhasil. Breslin akhirnya menggunakan rencana B, mencuri sebuah peralatan medis yang entah akan digunakan untuk apa. You always gotta have a plan B.
Keesokan harinya saat jam makan, Breslin meminta sebuah ballpoint dan kacamata yang tentu saja bisa didapatkan dengan mudah oleh Meyer dengan membogem para napi lainnya dan mengambil kacamatanya dengan sopan. Dan di tangan orang yang jenius plus pengangguran, rongsokan yang tak berguna disulapnya menjadi alat untuk melihat posisi bintang utara, sehingga Breslin bisa memperkirakan posisi koordinat mereka. Dalgombes tak sengaja melihat Breslin dengan gerak-gerik mencurigakan dengan tangan terus di bawah meja, yang ia kira Breslin sedang mengocok di meja makan. Takut penjaranya ternodai oleh perbuatan maksiat, Hobbs langsung menindaklanjuti perbuatan Breslin. You know who I am? I do now. Breslin dipindahkan ke sektor E agar tak bisa bercumbu dan bertusbol lagi dengan Meyer. Namun Breslin dengan cerdiknya menawarkan negosiasi yang tak bisa ditolak oleh Hobbs, yaitu keberadaan Victor Mannheim. I want Mannheim and his whole network. You wanna die? You want to get out? Si Gundul Afridi kemudian bergabung dengan Breslin dan Meyer. Ia memainkan perannya dengan bertemu Hobbs dan bersandiwara dengan melaporkan bahwa Breslin akan melarikan diri. Ia akan memberitahu detailnya setelah Hobbs memenuhi permintaannya, yaitu sholat di ruang terbuka. Tentu saja Hobbs yang bodoh menyetujuinya. I want to be seen by my God, Mr. Hobbs! Afridi berpura-pura sholat dan ketika penjagaan lengah, ia meneropong bintang utara dan didapatlah koordinat 30 derajat 22 menit lintang tengah bujur sangkar. Berkat sekarung pengalamannya sebagai Rambo yang mampu membantai Vietnam seorang diri, tentulah memecahkan persoalan seperti ini sangatlah easy. Air di WC yang berputar searah jarum jam menandakan posisi mereka berada di utara Khatulistiwa. Ditambah perairan yang tenang dan hujan yang hangat, maka bisa diasumsikan bahwa bumi itu datar. Dan mereka sedang berada di lepas pantai Maroko. Kebetulan Meyer memiliki seorang teman di Casablanca yang masih berhutang 5 kontainer sempak dari black market dan kemungkinan ia bisa dimintai bantuan. Still owe me. Breslin sengaja membuat dirinya kudisan dan ambeien agar bisa bertemu dengan Pak Dokter. Kemudian ia meminta dokter untuk membaca buku yang ada di meja Hobbs. Bahkan ia menyebutkan dengan detail tentang buku itu. Pak Dokter yang memang memiliki hati nurani yang tulus dan tak pernah berbisnis PCR, ia pun terketuk hatinya untuk mengeksekusi permintaan Breslin. Bring me prisoner Portis from A Block. Pak Dokter begitu terbelalak kenapa Breslin bisa tahu detail tentang buku itu, dan Breslin dengan bangganya mengatakan bahwa ialah yang menulisnya. Statement ini membuat dokter paham bahwa Breslin bukan narapidana biasa, melainkan ada agenda lain mengapa ia masuk ke penjara ini. The doctor's in. How'd has to do his part. Breslin kembali menjalankan misinya. Ia menggepak-gepak dinding dengan kode Morse yang membuat Hobbs dan timnya sibuk menerjemahkan ketukan sandi. Sehingga Pak Dokter dengan leluasanya bisa mengirim pesan keluar kepada rekan Meyer. Dan Hobbs yang berhasil menerjemahkan sandi, ia pun memutuskan untuk melipat gandakan pengamanan di Blok C. You better be fucking right. Karena penjaga yang dominan berada di Blok C, mereka bertiga membuat keributan dengan baku hantam. Dan ketika sipir sibuk dengan tugas mereka, Breslin CS segera membegal senjata dari sipir dan melarikan diri dari sana. Go, go, go. Let's move. Breslin memblokir kamera CCTV, namun ternyata penjara ini begitu canggih yang bisa lockdown dan menutup akses keluar. Terjadi sedikit baku tembak di sana. Namun si Gundul Afridi perutnya harus bolong kali ini karena sebutir pelor yang merengsek masuk ke ususnya. Meyer merasa ada yang janggal karena Hobbs masih mengetahui posisi mereka. Breslin akhirnya menyadari ada detektor gerakan yang mampu mendeteksi pergerakan mereka dan ia pun langsung membredelnya. Hobbs agak ketar-ketir dan terceret-ceret kali ini. Whatever you do, I have the power. Afridi yang tak ingin menjadi beban mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu para sipir dan memilih mati syahid. Breslin pergi ke ruangan mesin dan akan membredel semua akses di sana, sedangkan Meyer akan langsung menuju ke dek luar untuk menemui jemputannya. Whatever. Dalgombes mencoba membantai Breslin di ruangan mesin, namun skill dan wawasan yang terbatas mengharuskan ia tewas tak berdaya. Dan dengan waktu yang tersisa, Breslin segera meretas sistem mesin dan mematikan akses lockdown penjara.
Helikopter PO Haryanto tiba di sana dan langsung membombardir nahkoda dengan membabi buta. Terjadi banyak baku tembak di dek kapal antara kru helikopter dan para sipir. Sebuah tantangan yang mudah bagi seorang mantan Terminator. Breslin yang terpojok terpaksa ngumpet di tabung air yang kosong. Karena mesin yang kembali dinyalakan, air di dalam tabung kembali terisi. Dan inilah momen yang tepat untuk Breslin lolos dari kapal lewat pembuangan air tangki. Hobbs yang gagal kali ini hanya bisa berdiri membadut menyaksikan keberhasilan Breslin membobol penjaranya. Dan boom! Ternyata Jessica Myler adalah anak dari Rod Meyer yang sengaja menumbalkan Breslin agar bisa meloloskan ayahnya dari penjaranya Hobbs. Dan yang paling membagongkan adalah Victor Mannheim adalah Rod Meyer itu sendiri. Dan film pun tamat. Ending yang sangat memuaskan, bukan begitu pemirsa Universe? Mohon maaf apabila ada kata-kata yang membuat Anda terngaceng-ngaceng. Dan saya pamit undur diri karena harus meeting bersama Xi Jinping di Shanghai untuk mendiskusikan Indonesia yang sudah tak kuat bayar bunga hutang. Sampai jumpa di video selanjutnya.